Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newsline. Sekarang kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat apa saja yang menjadi trending topik di sosial media, khususnya yang menjadi Google Trends selama 24 jam terakhir ya. Ini ada dua trending topik. Yang pertama ada COVID-100, ini varian baru yang dikhawatirkan bisa menyebar di Indonesia. Ada 5.000 pencarian di sana. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan jadwal Indonesia versus Vietnam dengan 2.000 pencarian di Google. Dan kita simak pemirsa, inilah trending topik berikut ini. Kita bahas dulu trending topik yang pertama ya Glory, ini adalah COVID-100 di mana di sepanjang hari ini ada 5.000 pencarian di Google Trends. Artinya masyarakat ini membicarakan kembali ya terkait dengan kasus COVID yang ada di Indonesia dan varian baru COVID-19 yang dikenal sebagai 100 atau XFG yang mengakibatkan lonjakan kasus di sejumlah negara juga sudah terdeteksi di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan, dalam laporan sistem surveillance penyakit pernapasan di Indonesia, data baru pemirsa dari varian XFG ini mencatatkan dominasi sebesar 75% pada bulan Mei dan meningkat menjadi 100% pada bulan Juni 2025. Artinya di bulan Juni ini semua kasus COVID ini adalah varian baru ini ya Gloria, varian 100 ya. Dan surveillance ini dilakukan secara rutin, dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi sentinel, yakni ada 39 puskesmas, 35 rumah sakit, dan 14 balai karantina kesehatan di pintu masuk negara. Dan berdasarkan data pemirsa pada hari Minggu, pada minggu ke-30 tahun 2025, dari 186 pemeriksaan yang dilakukan, ini ternyata ada 13 kasus positif COVID-19 yang terdiri dari 3 kasus sentinel influenza dan 10 kasus pada bond sentinel dengan positivity rate-nya sebesar 6,99%. Ini cukup tinggi ya? Iya, ini cukup tinggi dan Kemenkes juga mencatatkan total kasus positif COVID-19 secara kumulatif dari minggu pertama hingga minggu ke-30 tahun 2025 sebanyak 302 kasus dari 13.010 spesimen yang diperiksa. Nah, tingkat positivity rate ini berada di angka 2,32%. Adapun untuk beberapa provinsi yang menyumbang kasus COVID-19 terbanyak sepanjang tahun 2025, yakni adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, di Banten juga waspada, di Jawa Barat juga pemirsa kita lihat ini grafisnya ya, di Sumatera Selatan, termasuk juga di daerah istimewa Yogyakarta. Dalam laporan Kemenkes ini juga menyebutkan bahwa varian 100 atau XFG ini menjadi varian nomor 1 dalam penyebarannya, di mana pada 13 Juni yang lalu sudah terdeteksi di 130 negara dan paling banyak di Eropa dan juga di Asia. Meskipun demikian ya, Glory dan juga pemirsa, Kemenkes ini menyebut bahwa varian baru ini masih tergolong dalam kategori resiko rendah atau low risk. Karena itu masyarakat ini diimbau untuk tidak perlu panik, namun tetap harus menjaga protokol kesehatan terutama bagi kelompok yang rentan ya. Nah, agar kita lebih bisa waspada dalam mengenali gejala dari varian baru COVID-19 ini, varian ini dikatakan tidak tampak lebih berat atau tidak tampak lebih parah begitu ya Febrian jika dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya. Akan tetapi ada gejala yang dinilai cukup khas. Yang cukup berbeda ya gejalanya yang mencolok itu adalah suara serak atau parau. Ini pun gejala 100 ini tergolong ringan hingga sedang. Selain itu juga beberapa gejala mirip varian COVID-19 sebelumnya, yaitu mengalami sesak nafas atau kehilangan perubahan indera penciuman dan perasa. Kemudian kelelahan dan sampai mencapai demam atau menggigil. Kemudian hidung tersumbat, nyeri otot,
batuk yang terus-menerus dan juga sakit tenggorokan serta sakit kepala, bahkan yang lebih berat ini sampai diare dan hilangnya nafsu makan dan juga nafsu minum. Jadi Febrian ingat ya pada saat dulu seperti apa gejala-gejalanya, sangat berat bahkan sampai tulang nyeri-nyeri ya. Ngilu ya. Dulu Glory sempat kena COVID nggak? Iya, sempat sekali aja tapi. Kamu S berapa? Yang terakhir tuh Omikron. Satu kali aja kena. Iya, satu kali aja. Kalau saya sudah pasca COVID, pasca sarjana COVID 2 kali. Kena COVID. Tapi memang gejalanya yang kali ini yang terbaru ini agak berbeda ya. Suaranya bisa serak dan juga parau. Nah, kasus konfirmasi dari COVID ini ternyata belum bisa dikatakan menurun pemirsa. Meskipun kenaikan dan juga penurunannya tidak terlalu signifikan. Kondisi tetap perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Masyarakat pun ini diimbau untuk tetap melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker jika berada di kerumunan atau ketika sedang sakit. Jadi kalau sakit harus sadar diri ya Gloria. Harus langsung memakai masker. Harus langsung pakai masker. Kemudian juga mencuci tangan dengan air yang mengalir, dengan sabun juga pastinya. Terus harus menggunakan hand sanitizer kalau misalnya mau setelah menyentuh benda-benda atau ketika mau makan ya. Betul. Sama harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat kalau memang Anda mengalami gejala infeksi saluran pernapasan atau ada nih riwayat dengan pasien yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19. Jadi kembali seperti dulu ya, 2 tahun lalu kita sudah terbiasa dengan hal itu kan? Iya, dengan menerapkan gaya hidup yang sehat begitu ya. Dan sebelumnya pemirsa, tepatnya pada Mei lalu ini dari Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19. Nah, surat edaran ini menyusul peningkatan infeksi di beberapa negara Asia, yaitu seperti di Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Surat edaran yang terbit pada Jumat 23 Mei 2025 lalu ini di dalamnya menyebutkan bahwa varian COVID-19 dominan yang menyebar ini adalah di Thailand, yaitu XEC dan JN1. Di Singapura ada LF7 dan NB1.8 yang merupakan turunan dari JN.1. Kemudian di Hong Kong juga sama, yaitu JN.1, dan di Malaysia adalah XEC turunan dari JN.1. Walaupun demikian ini ada banyak sekali ya ternyata virus COVID sudah semakin bermutasi. Banyak ya variannya. Apalagi ini negara-negara yang memiliki penularan cukup tinggi merupakan negara-negara sasaran liburan orang-orang Indonesia ya. Betul. Di Thailand, di Hong Kong, di Singapura. Nah, meskipun demikian pemirsa, ternyata transmisi penularannya ini masih relatif rendah dan juga angka kematiannya juga rendah. Mungkin karena sudah banyak yang divaksin juga ya. Iya, betul. Nah, sementara itu, situasi COVID-19 di Indonesia pada saat itu, ini yakni memasuki minggu ke-20 menunjukkan tren penurunan kasus konfirmasi mingguan dari 28 kasus pada minggu ke-19 menjadi 3 kasus pada minggu ke-20 dengan positivity rate-nya adalah 0,59%. Adapun untuk varian dominan yang beredar adalah MB11. Nah, kalau kita merujuk lagi dengan surat edaran yang kemarin pemirsa dikeluarkan, itu tujuannya untuk bisa meningkatkan kewaspadaan COVID-19 maupun penyakit potensial kejadian luar biasa yang bisa menyebabkan wabah lainnya di Indonesia. Sehingga dari pihak Kemenkes ini meminta semua fasilitas kesehatan menyosialisasikan protokol kesehatan lagi kepada masyarakat, sama seperti ketika pandemi COVID-19 merebak sejak 2020 lalu. Wah, kita takut juga ya kalau kembali ke 2020 itu kayaknya trauma gitu. Sulit ya, apalagi kalau kita ingat lagi di 2020 ketika awal COVID merebak itu banyak sekali menghambat kegiatan sehari-hari ya. Tidak bisa bepergian, tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Bahkan ada banyak juga para pekerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena COVID-19. Nah, maka dari itu kita harapkan ini agar varian terbaru ini tidak menyebar dan masyarakat juga diminta untuk terus mematuhi protokol kesehatan dengan kesadaran diri sendiri, maka varian baru ini pasti bisa kita cegah dan juga tidak meluas lagi di Indonesia. Itu dia Gloria, pembahasan kita untuk trending topik yang pertama kali ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Usai jeda kami akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.